Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Nah, di video kali ini aku tuh mau ngebahas dan ngomongin ya sama kalian semua tentang film yang aku tunggu-tunggu banget, film horor X gore, yaitu Evil Dead Rise yang batal tayang guys. Iya benar, batal tayang bulan ini dan di-push ke bulan Mei. Aku nggak tahu ya kenapa, padahal harusnya rilisnya bulan April ini, cuman di-push jadi bulan Mei. Padahal di Amerika sendiri Evil Dead Rise itu akan premier bulan April teman-teman semuanya. Siapa nih yang nungguin film horor dari Evil Dead Rise ini? Jujur, aku nonton Evil Dead yang versi 2013 ya teman-teman, tapi yang versi awal-awal tahun 90-an itu yang dibintangi Bruce Campbell dan direkturnya Sam Raimi, aku jujur nggak nonton. Sumpah ya, Evil Dead 2013 itu aku nonton waktu masih SMA bareng teman-teman juga itu di dalam kelas ya guys ya. Gila sih, itu ngeri banget ya. Ngerinya tuh malah lebih kayak kemenjijikan dan gore-nya ya daripada horornya. Setan atau devilnya itu sendiri tuh kayak sedikit, malah lebih kayak Jigsaw, Wrong Turn ya, yang di mix lah ya. Tapi ya karena ini masih ada unsur supranaturalnya dan aku suka banget ada setan-setannya gitu, jadi agak beda lah dari yang lain. Oke, rating Evil Dead Rise di Rotten Tomatoes itu bagus ya, sampai 90%, dan di IMDb sampai 8 ya teman-teman, menunjukkan bahwa memang kualitas cerita dan gore-nya Evil Dead Rise ini kayaknya bagus nih. Jadi waktu pertama kali rilis nih trailernya Evil Dead Rise ini, aku udah seneng banget ya. Akhirnya ada sequelnya juga. Kalau kita hitung dari yang awal-awal tahun 90-an, berarti ini adalah Evil Dead Rise sequel yang nomor kelima. Jadi ini namanya Evil Dead kelima. Oke, kalau diperhatikan dari trailernya Evil Dead Rise ini, kayaknya akan ada menampilkan prequel juga ya teman-teman. Jadi kayak kilasan balik masa lalu tentang sebenarnya bagaimana originalitas dari buku terlarang, buku setan, buku iblis si Evil Dead itu yang bisa memanggil setan-setan dan merasuki orang-orang. Kalau aku perhatikan di first trailer dan final trailernya juga. Jadi ya seperti biasa ya, khasnya Evil Dead, sadis, kejam, dan gak tanggung-tanggung ya. Seperti biasa, darah berceceran di mana-mana. Jadi memang ini bukan film horor yang bisa dinikmati oleh keluarga gitu ya teman-teman. Dan ini betul-betul red band banget gitu ya untuk kalian yang gak suka film horor yang terlalu sadis. Dan pastinya kalau sudah sampai di Indonesia, itu ada kayak sensor ya teman-teman. Dan katanya ini disensor 1 menit. Nah aku gak tahu 1 menit itu adegan apa aja yang dibuang. Mungkin adegan-adegan sadisnya gitu ya teman-teman. Ya semoga aja gak banyak di-cut lah ya. Masa kita sudah bayar, sudah nonton, malah di-cut gitu kan, gak enak juga ya guys. Sama aja kayak aku kesel banget nonton Mortal Kombat beberapa tahun yang lalu yang main Joe Taslim as Sub-Zero itu ya guys, di sensor bagian fatality-nya ketika potong kepala gitu. Aduh, kayak kesel banget, udah nonton di bioskop, bayar, disensor pula. Oke, anyway, kita kembali lagi ke Evil Dead Rise. Jadi Evil Dead Rise ini sinopsis awal openingnya itu memang berfokus ke sebuah keluarga kecil yang ada di sebuah apartemen yang sempit di LA atau Los Angeles ya, di mana ada seorang single parent, ibu bernama Ellie dan 3 orang anaknya. Nah, jadi mereka ini tinggal di sini nih. Kemudian kedatanganlah adik si Ellie ini atau bibi mereka ya bernama Beth. Nah, dari sinilah mulai malapetaka itu ya, ketika salah satu dari anaknya si Ellie ini yang laki-laki menemukan sebuah kitab necromancy atau buku iblis, buku jahat pemanggil roh iblis itu yang kayak di Evil Dead yang ke 2013, yang kayak Evil Dead yang lalu, di sebuah basement di apartemen mereka. Nah, aku juga masih kurang tahu ya, ini buku tuh sebenarnya ada berapa sih kopiannya di dunia ini, kok bisa tiba-tiba kemarin ada di kabin, terus tiba-tiba bisa ada di apartemen ini kayak itu ya. Semoga lebih dijelaskan lagi nih buku kok bisa pindah-pindah. Ya seperti film horor pada umumnya, sudah dikatakan nggak boleh disentuh, nggak boleh dibaca, nggak boleh dibuka ya, tapi tetap dilakukan. Tapi bedanya di Evil Dead Rise ini kayaknya trailernya kita melihat ini bukan mereka yang mengucapkan kayak di Evil Dead yang lalu, tapi ini kayak dari rekaman suara orang gitu ya teman-teman, yang malah mengucapkan mantra buku iblis necromancy itu. Sebagai hasilnya memanggil iblis dan demon dari dalam buku itu, yaitu The Deities, yang langsung merasuki ibu mereka yang kebetulan lagi ada di dalam lift. Jadi kan konsep setannya di Evil Dead ini kan kayak random itu ngerasukin orang makhluk hidup yang di dekat situ, yang pertama kali ia temui setelah dibebaskan oleh mantra. Kalian pasti sudah bisa nebak ya apa yang akan terjadi, dan yap, benar banget, ibunya itu kerasukan iblis dan mulai menyerang dan membunuh anak-anaknya, termasuk saudara atau sistersnya itu yang sedang berkunjung ke apartemen mereka guys. Aku nggak tahu sih apakah apartemen ini
ada keluarga lain atau orang lain, karena di trailer itu cuma ditunjukkan hanya keluarga mereka aja ada di apartemen ini. Seperti biasa ya teman-teman, trailernya itu dipenuhi dengan scene-scene yang sadis banget, dari mulai si ibunya yang kerasukan iblis merayap di dinding-dinding, makan pecahan kaca gitu, belum lagi ada anak kecil ya, anak dia yang paling terakhir juga mendapatkan teror. Jadi tagline-nya itu adalah mother, ibu gitu, teror ibu sepanjang masa. Aduh beda ya, itu pengabdi setan ya guys ya. Jadi gitu. Tapi kalau diperhatikan dari desain buku Necromancy atau buku iblis ini agak berbeda dengan versi Evil Dead yang 2013, dimana kalau yang 2013 kan bukunya itu lebih rough, lebih rusak lagi, lebih ngerikan juga dari kulit manusia. Sedangkan kalau kita lihat dari Evil Dead Rise 2023 ini bukunya itu berbeda, dan juga art atau gambaran-gambaran lukisannya pun berbeda. Kalau bukunya ini lebih kayak mirip buku dengan ada kayak sulur-sulur akar pembuluh darah gitu ya teman-teman, dan ada seperti giginya di samping kanan buku, mirip-mirip kayak bukunya di Harry Potter Book of Monster. Semoga di Evil Dead Rise ini juga akan ngebahas ya tentang event yang terjadi di kabin di Evil Dead ke 2013 kemarin. Nasibnya si Mia itu gimana, apakah dia bisa survive dari kecanduan narkobanya itu setelah hanya dia yang selamat dari semua teman-teman yang dibunuh oleh iblis. Dan harusnya lebih dipertegas dan diperjelas lagi sebenarnya ada berapa buku Necromancy atau buku iblis yang ada tersebar ya teman-teman. Karena kalau diperhatikan dari klip Evil Dead Rise ini, bukunya ini berada di sebuah peti di basement apartemen ini, dan petinya itu malah kayak makam gitu ya teman-teman. Jauh berbeda dengan yang di Evil Dead 2013 yang cuman ada di atas meja terbungkus dan berada di tengah kabin di hutan. Pokoknya mantap banget ya teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan kan memang gore banget nih filmnya, karena memang harus seperti itu, karena ada kan beberapa peraturan yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan orang dan membunuh si iblis ini kalau sudah terlanjur terpanggil, yaitu pertama dengan mengubur hidup-hidup, membakar atau memutilasinya. Jadi ya sudah pasti akan gore banget ini filmnya ya guys. Dan aku paling suka adalah elemen yaitu gergaji mesin yang selalu ada dan digunakan di film Evil Dead ini ya, dari mulai yang pertama dan yang kemarin 2013 hingga yang 2023 ini juga. Pokoknya as always untuk membunuh demon dan iblis ini menggunakan gergaji mesin. So far trailernya ini sangat menarik banget ya teman-teman, dan franchise ini kan juga sudah lama banget dan baru dilanjutin lagi. Tentunya hype-nya pasti besar banget di bioskop, terkhusus yang sudah ngikutin Evil Dead 4 sequel sebelumnya. Kalau di Amerika akan rilis tanggal 21 April ya guys, dan kalau di Indonesia itu seminggu berikutnya, yaitu di bulan Mei, di awal bulan Mei. Mungkin deketan dengan Guardian of the Galaxy volume ketiga juga guys. Jadi kita banyak banget ya pembahasan dan tontonan nanti di bulan Mei. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya early reaction dari aku, penjelasan sinopsis awal juga untuk film pembukaan Evil Dead Rise 2023 ini. Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian semua ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh banget tanya di kolom komentar, dan bagi kalian bisa jawab kenapa bisa ini buku suka random banget ada di mana-mana, dan ada berapa sih jumlah buku Necromancy dan Evil Book ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.